Selamat datang di Pantai Baron di Kabupaten Gunung Kidul, pantai di selatan DIY. Kita siang ini akan berbincang dengan Bapak Sumardi, Pak Mardi, salah satu tokoh nelayan yang ada di Baron, tentang bagaimana perkembangan kegiatan perikanan yang ada di Pantai Baron, yang kita tahu bahwa pantai ini adalah pantai yang menjadi titik awal pengembangan perikanan di DIY. Jadi kalau datang tanya di mana perikanan DIY awalnya, kita ada di tempat ini. Nah, saya bersama dengan juga teman-teman dari program studi manajemen sumber daya akuatik ya, Mbak Anes ya, jangan salah gitu ya. Dulu perairan namanya, sekarang menjadi akuatik. Saya ada Mbak Anes, ada juga teman-teman adik-adik mahasiswa gitu. Monggo sedikit memperkenalkan diri dan aktivitasnya di sini. Oh iya, saya dan Langga Dewa. Saya di sini lagi penelitian tentang fishing effort gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Desanto Anugrah. Di sini saya sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian livelihood. Gitu. Oke, dan satu lagi ada kawan baru, dosen di Departemen Perikanan, Mas Ega. Mungkin sedikit mengenalkan diri, Mas Ega. Ya, nama saya Ega. Saya di sini salah satu staf baru di Departemen Perikanan UGM. Oke, dan yang akan lama dan cukup lama di sini Mbak Anes. Monggo Mbak Anes. Wah, tiba-tiba didauh. Perkenalkan, saya Anes dari Lab Sosial Ekonomi Perikanan. Saya di sini sebagai asistennya Pak Suadi saja sih, kita ngobrol-ngobrol begitu Pak Mardi. Konsepnya santai saja ini Pak, karena sebetulnya kami tertarik begitu ya untuk melihat bagaimana perikanan di Baron ya. Ini modelnya Bapak Pani monggo Pak Mardi mungkin sedikit ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan perikanan di Baron. Mungkin syukur bisa panjang ke sana dan sekarang ngelihat Baron luar biasa gitu ya, menjadi ramai seperti ini. Ya, alhamdulillah sekali Bapak, ini setelah sekian tahun. Dari awalnya memang di Baron ini ada beberapa kapal yang dulunya dari seseorang pengusaha yang tahun 83 itu baru mulai ada kapal, dan alhamdulillah dari mulai tahun 83 sampai sekarang ini untuk pengembangan nelayan sangat pesat sekali, dan sampai sekarang ini memang nelayan sekian banyak ini memang nelayan milik pribadi semua. Dan orang sini juga, jadi nggak ada kapal pendatang ataupun nggak ada yang dari luar ya, hampir semua orang. Dan ini semua dari masyarakat sini sendiri, dan alhamdulillah untuk sampai saat ini pendapatan juga sangat luar biasa. Bahkan 2 tahun kemarin walaupun pandemi, alhamdulillah untuk penangkapan di atas target semua. Oke. Sekalipun pandemi itu tetap beraktivitas Pak ya? Pandemi tetap aktivitas untuk nelayan. Ya mungkin kalau kegiatan yang lain masih istirahat semua. Malah nelayan kalau terus nelayan justru malah semakin semangat untuk aktivitas. Komoditas utamanya apa Pak ya, yang ada di Baron ini, hasil tangkapan utama nelayan? Yang ditarget itu ikan apa Pak? Ya jenis ikannya banyak Pak, ya tergar layur, juga bawal, dan ada juga ikan-ikan jahan, semacam dipancing rawe itu juga. Jahan itu yang diambil organ dalamnya itu bukan, ya? Bukan, itu sejenis kakap Pak itu. Kakap. Iya, jenis kakap. Dan masih banyak juga Pak jenis-jenis ikan yang ada di pantai kita ini. Termasuk lobster ya, yang paling terkenal ya? Yang paling terkenal juga. Ya. Kalau persoalan utama yang dihadapi oleh nelayan itu yang di sini kira-kira apa Pak? Ya, kan luar biasa ini, tempatnya semakin... Ya sebetulnya persoalan yang kami hadapi untuk saat ini parkiran kapal. Parkiran kapal. Ya, memang parkiran kapal sekarang ini kami belum merasa aman dan nyaman. Karena kondisi seperti ini, nanti kalau gelombang tinggi kita harus ronda Pak setiap malamnya. Jadi kapal belum bisa nyaman, dan nelayan juga tetap aktif di sini karena untuk mengamankan kapal itu sendiri. Dan harapannya ke depannya dari pemerintah juga bisa tahu kondisi kita sekarang ini. Mudah-mudahan ke depannya
ada solusi bagaimana nelayan ini supaya memarketkan kapal dengan aman dan nyaman seperti itu. Sehingga untuk aktivitas kita setiap hari tidak terganggu. Seperti itu harapan kami. Total kapalnya ada berapa, Pak? Total kapal di sini ada kurang lebih 65 kapal, Pak. Itu yang produktif. Itu yang ada di wisata juga ada, itu kurang lebih 30 kapal kecil-kecil itu. Ini wisata ini juga sampai ke laut ya? Ya, atau bisa, hanya di Pak. sini saja? Di laut juga bisa, Oh, di Pak. laut juga. Tergantung permintaan. Tapi kalau pas kondisi air Airnya, landai, ya ya. seperti itu. Oke. Dan di sini dalam kelompok ya bentuknya? Ya, di Kelompok sini nelayan kelompok ya? nelayan, Mbak, ya. Nama Kelompok- kelompoknya Minasamudra. Minasamudra ya. Minasamudra. Minasamudra. Mbak Anes ada yang mau Dipertanyakan. diskusikan? Monggo. Ini saling ngobrol aja kalau ada. Mas Ega yang baru. Iya. Silakan Mas Ega kalau Silakan mungkin Mbak Anis dulu. Saya mau bertanyanya juga terkait dengan di nelayan sini Pak, kan pasti ada banyak kepentingan ya antara pariwisata juga dengan apa namanya perikanan tangkap begitu. Kalau tadi Bapak sampaikan kira-kira di sini jumlah nelayan ada berapa Pak? Jumlah nelayan ada sekitar 154. 154. 154. Ada di kelompok Minasamudra semua ya. Minasamudra. Kalau kedepannya menurut Pak Mardi, Iya. ini kira-kira profesi kenelayanan itu nanti akan semakin bertambah orangnya atau tidak ya? Karena kalau kita lihat di sini kan ada terkendala gitu. Bagaimana ya cara regenerasinya atau nanti Pak Mardi melihat ke depannya seperti apa ya perikanan terutama di Baron ini? Ya, kalau setahu saya kedepannya justru malah semakin pesat untuk kenaikan nelayan ini karena generasi muda-muda ini sangat luar biasa baiknya. Apalagi di sini sudah ada sekolah SMK Kelautan Iya. dan itu menjurus ke nelayan juga. Iya, dan ini juga banyak sekali yang dari didikan SMK Kelautan, nelayan yang muda-muda. Saya ini termasuk sudah tua, Pak, Bu. Kalau Generasi di kedua, bawah- Pak, ya? iya, di bawah saya itu masih banyak sekali yang Oke. sudah mempunyai kapal sendiri juga sudah banyak. Dan ini saya yakin ini generasi ini masih banyak sekali dan untuk pengembangan saya kira justru akan lebih meningkat. Oke. Dan untuk mengantisipasi dengan padatnya ini karena di Pantai Gesing rencana akan dibangun pelabuhan. dermaga Ya. yang mudah-mudahan nanti bisa mengalih ke di Gesing. Toh kalau nanti nelayan tuh nyamannya di sini ya mau gimana lagi, Iya. walaupun kondisi seperti ini ya tetap saja tetap jalan. Satu mungkin Pak terakhir ya, Iya. ini ya mungkin ya. Kalau kita lihat perikanan kita itu kan dulu mulai dari hanya ini aja, Iya. nangkap ikan. Lalu berkembang depan kita ini kelihatan pariwisata luar biasa perkembangannya. Kalau dulu nangkap ikan biasanya beli ibu yang ambil ibu ya, Iya. yang jual ibu. Yang Gitu. jual. Mungkin ibu-ibu juga sekarang jadi ada di pariwisata gitu Iya. ya. Kira-kira ini menjadi apa ya, suatu yang positif gitu ya. Jadi berdampingan antara pariwisata dengan perikanannya atau malah jadi masalah gitu. Kalau harapan saya ya awalnya memang ada masalah Oke. sedikit, Pak. Tapi untuk sekarang ini sudah saling tahu bahwa dengan adanya nelayan itu memang ada daya tarik tersendiri untuk bagi para wisatawan. Karena wisata yang ada di Baron ini memang wisata untuk cari makan siang. Nah, jadi berdatangan untuk Istilahnya bagus ini, Iya. wisata makan siang. jam makan siang. Jam makan Kalau siang. kalau pagi sini masih sepi, Pak. Tapi kalau mulai jam 12 ke atas di sini sudah ramai. Dan ada lagi kalau pas musim ikan maleman, Pak. Oke, ya. Kalau di Ikan pantai malam. lain nggak ada pengunjung malam-malam. Oke. Kalau di sini penuh, Pak. Oh. Mereka mencari ikan segar. Nah, itu sudah gambaran yang istilahnya Sinergis lah ya. iya, sedikit membantu untuk mendatangkan para wisatawan. Dan mudah-mudahan dengan adanya wisata dengan nelayan ini supaya bisa sejalan. Ya. Bagaimana kita bisa untuk maju bersama. Harapannya seperti itu. Toh kalau memang nelayan itu ada sedikit keruh
atau kurang bersih. Yang kita tangani keruh dan kurang bersihnya itu. Iya. Dan yang penting kita untuk kemajuan ini bisa maju bersama antara nelayan dengan pariwisata. Seperti itu. Baik, makasih Iya. Pak Mardi. Jadi demikian, jadi kata kuncinya tadi yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Mardi. Wisatanya bisa berkembang di sini karena ada kegiatan Kegiatan nelayan. perikanannya. Karena apalagi pencirinya adalah wisata makan siang tadi ya. Ya. Ini terminologi baru yang saya dapatkan hari ini. Demikian perbincangan kami dari Pantai Baron bersama Pak Mardi dan teman-teman di program studi MSA atau Departemen Perikanan UGM. Salam sehat untuk semuanya. Matur nuwun.